Selamat pagi Bapak Ibu. Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu 4 Oktober 2020. Kebaktian pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Ciko Kuitlim. Kami memberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan bahwa pada bulan Oktober setiap tahun GKI Pahlawan menyelenggarakan kegiatan Bulan Keluarga. Dengan tujuan pada masa ini, jemaat kembali menghayati kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Namun kegiatan Bulan Keluarga tahun ini menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Kita tidak dapat mengadakan persekutuan secara tatap muka langsung. Namun kita akan tetap menghayati lewat tema-tema keluarga, baik dalam kegiatan ibadah minggu maupun kegiatan online lainnya. Demikian untuk menjadi perhatian segenap anggota jemaat. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa pada saat ini masih dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19, maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan yang datang beribadah supaya mematuhi protokol kesehatan dan kebaktian hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 7.30. Demikian untuk menjadi perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Kami sampaikan kepada para tamu, terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Atas nama segenap jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh selesai, jemaat dimohon bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menerima dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Sebab hanya karena kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Demikian juga Ia telah memelihara kehidupan keluarga kita. Marilah kita menghadap Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Sebab Dialah yang telah memberkati anak-anak kita. Ia telah memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita dan mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Karena Dialah kita dapat bertahan melewati rintangan hidup. Sungguh layak memuji dan mengagungkan Tuhan, sumber kehidupan kita. Mari kita memuji Dia. Thank you.
Di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Hari ini hati kita dipenuhi dengan sukacita, dengan rasa syukur oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama pada bulan Oktober. Kita bersyukur juga oleh karena sebagai gereja Tuhan, kita boleh menghayati kehidupan kita, khususnya kehidupan dalam keluarga kita masing-masing. GKI Pahlawan mulai memasuki bulan keluarga pada tahun ini dengan kerinduan bahwa selama bulan keluarga ini kita dapat kembali menghayati kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Tema dari seluruh rangkaian kegiatan bulan keluarga ini adalah merawat keluarga. Sesera keluarga merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Dalam keluarga kita dapat belajar tentang apapun, sebab keluarga merupakan tempat pertama seorang dapat belajar dan dibekali untuk kehidupannya. Tema ibadah kita pada hari ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Melalui ibadah ini kita belajar bersama untuk menjadi tempat di mana pertumbuhan iman itu terjadi. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, kehidupan kita sebagai keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Kepada kita dipercayakan untuk kita juga merawatnya. Amin.
Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, bahasa kasih seharusnya dimulai dengan respek dan hormat kita pada Sang Maha Kuasa. Ketika kita merendah di hadapan-Nya, kita akan dimampukan untuk mulai mencintai dengan kerendahan hati. Sayangnya, acap kali kita justru malah memulai dengan kehausan akan hormat dan ambisi untuk berkuasa. Bukan cinta, namun yang muncul adalah keangkuhan. Ketika diminta untuk mencinta, kita justru mementingkan kepentingan diri kita secara pribadi. Ketika diajak untuk peduli, kita justru tanpa sadar sering menempatkan sesama kita dalam kondisi yang terjepit. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat persemaian benih cinta kasih, acap kali justru menjadi gudang luka dan air mata. Oleh karena setiap anggota terlalu angkuh untuk rendah hati dan memberi ruang bagi yang lain, serta terlalu gengsi untuk rela menerima tuntunan dan bimbingan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, dan kita juga mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, maka Engkau telah datang, Engkau merendah menjadi sama seperti kami manusia. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dari Tuhan, maka Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami pun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami,
khususnya keluarga kami. Tetapi ya Tuhan, kami datang untuk mengaku. Kami seringkali terlalu angkuh, terlalu sombong dengan keberadaan kami sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat di mana kasih itu bertumbuh, justru malah seringkali menjadi tempat bagi kami untuk terluka. Tuhan, kami mengakui, jikalau kami sudah berdosa kepadamu, sebab bukan kehendak Tuhan yang kami lakukan, tetapi kami lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Kami menyesali dosa-dosa kami. Kami ingin bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan. Sambutlah kami di dalam kasih-Mu dan perbaruilah kehidupan kami. Sekarang juga kami menyiapkan hati kami ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami diajar dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu biarlah hati dan hidup kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Bapa, pakailah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat memahaminya. Kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sesudah demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu kali saya mendapat kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan. Waktu itu pelayanan yang kami lakukan adalah di sebuah panti asuhan untuk anak-anak. Kami mendapat kesempatan untuk melayani di panti asuhan untuk anak-anak. Waktu itu pelayanan kami dalam rangka Natal. Jadi kami melakukan kegiatan Natal bersama dengan anak-anak. Nah, pada waktu saya menyampaikan renungan firman Tuhan untuk anak-anak, saya meminta anak-anak untuk menulis di atas sebuah kertas kecil apa yang mereka minta, apa yang mereka mau sebagai hadiah Natal. Saya bersama dengan tim pelayanan itu sudah bertekad, apapun yang diminta oleh anak itu, kami akan mencoba untuk mengusahakannya, memberikannya pada mereka. Karena kami pikir seandainya mereka minta mainan, mereka minta baju, mereka bahkan minta sepeda, kami bertekad untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka. Kami minta untuk ditulis dalam rangka Natal apa hadiah Natal yang mereka mau. Anak-anak menulis. Setelah selesai mereka menulis, maka kemudian tulisan-tulisan itu dikumpulkan. Setelah selesai acara, maka kami membuka satu persatu dan membaca satu persatu tulisan anak-anak. Apa sih yang mereka minta sebagai hadiah Natal untuk mereka? Dan benar saja, ada yang minta baju, ada yang minta sepatu, ada yang minta tas, ada juga yang memang minta mainan, dan lain-lain. Tetapi yang membuat kami kaget, ternyata sebagian besar, sebagian besar anak-anak menulis di atas kertas itu permintaan mereka sebagai hadiah Natal. Apa yang mereka minta? Keluarga. Mereka minta keluarga. Kami terharu. Anak-anak itu tidak punya keluarga langsung, keluarga kandung. Mereka anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terbuang. Tidak punya orang tua, tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya saudara. Bahkan mereka tidak pernah tahu siapa orang tua mereka.
ketika Natal mereka minta hadiah Natal buat mereka adalah keluarga. Saudara, kita bisa belajar begini. Kita bisa belajar. Di sekitar kita ada banyak orang loh yang tidak punya keluarga. Ada orang-orang yang tidak punya keluarga. Mungkin karena mereka memang tinggal hidup sendirian. Mungkin karena keluarganya sudah meninggal. Atau orang-orang tua yang mungkin mereka punya keluarga, entah punya suami, punya anak, punya istri, tetapi keluarganya sudah pergi. Anak-anak sudah besar, sudah berkeluarga sendiri, sehingga mereka merasa kesepian karena tidak ada keluarga. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak punya keluarga karena mungkin terjadi perpisahan, perceraian, entah itu perceraian secara formal atau non formal, yang tidak formal, kelihatan saja masih kumpul jadi satu, tapi sebetulnya mereka sudah terpisah. Ada orang tidak punya keluarga, mungkin karena faktor pekerjaan. Pekerjaan telah memisahkan mereka dari keluarga mereka dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang tidak punya keluarga dan mereka rindu punya keluarga. Karena keluarga itu menjadi tempat bagi mereka untuk berkumpul, keluarga menjadi tempat bagi mereka untuk berbagi, keluarga untuk menjadi tempat bagi mereka untuk saling berbagi perhatian, keluarga menjadi tempat bagi mereka untuk berlindung, belajar dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara, kalau kita punya keluarga, itu anugerah Tuhan yang luar biasa loh. Sampai ada orang mengatakan keluarga itu adalah harta yang paling berharga katanya. Jadi kalau kita punya keluarga, itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kalau keluarga kita itu adalah anugerah dari Tuhan, bukankah kita harus menjaganya? Bukankah kita harus merawatnya? Kita harus memelihara bagaimana kehidupan keluarga kita itu menjadi baik. Memang saudara-saudara, keluarga kita tidak sempurna. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita tidak sempurna. Selalu saja ada masalah. Selalu saja konflik itu bisa terjadi di dalam keluarga. Tapi itu bukan alasan kemudian kita tidak merawat, kita tidak memelihara keluarga yang adalah anugerah Tuhan buat kita. Ada memang orang yang mungkin karena sakit hati, karena kecewa, karena marah, karena persoalan-persoalan, dengan sadar dan sengaja malah justru menghancurkan keluarganya. Sayang sekali. Keluarga itu anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Di sekitar kita banyak orang yang tidak punya keluarga atau kehilangan keluarganya. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca dari Matius pasal 21, ini kita bisa belajar begini. Memang Alkitab kita ini memberikan banyak sekali gambaran tentang keberadaan Tuhan dan kehendaknya itu melalui contoh-contoh atau melalui perumpamaan. Seperti firman Tuhan yang kita baca ini. Di sini Allah digambarkan sebagai tuan atau pemilik dari kebun anggur. Tuhan itu adalah pemilik dari kebun anggur, majikan, tuan. Yang dimaksud dengan kebun anggur itu adalah umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah kebun anggurnya.
Sementara anggur sendiri, anggur itu adalah simbol sukacita. Anggur itu adalah lambang sukacita. Anggur itu lambang kemakmuran. Anggur itu adalah lambang damai sejahtera. Saudara, seperti seorang petani atau pemilik kebun anggur, tentu pemiliknya atau petani itu akan mengusahakan, merawat, menjaga, memelihara supaya kebun anggurnya ini tumbuh dan kemudian menghasilkan buah anggur yang manis. Demikian juga Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita itu berbuah manis untuk Dia. Nah, dalam firman Tuhan ini, saudara, ternyata digambarkan terjadi konflik antara tuan pemilik kebun anggur itu dengan penggarap-penggarap. Dalam rangka untuk mengusahakan supaya kebun anggur itu tumbuh dan kemudian berbuah, maka Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Dia melibatkan manusia untuk menjadi alatnya supaya kebun anggur itu tumbuh dan berbuah. Nah, di sini dia melibatkan para penggarap. Jadi dia punya kebun anggur, dia siapkan fasilitasnya, lubang digali, menara dibangun, lalu kemudian kebun anggur itu disewakan, artinya dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Di antara mereka ada kesepakatan, ada perjanjian, biasanya perjanjiannya itu adalah bagi hasil. Jadi pemilik kebun anggur ini mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap, penggarap mengerjakannya, maka penggarap itu nanti kalau sudah ada hasilnya akan dibagi hasil. Jadi terjadi pembagian hasil, itu perjanjiannya. Tapi masalahnya adalah, saudara, ketika tiba musim untuk menuai, ketika tiba waktunya untuk bagi hasil, dikatakan pemilik kebun anggur ini mengutus hambanya untuk meminta bagiannya, bagi hasil. Tapi sayangnya penggarap-penggarap itu dikatakan mereka menangkap hamba-hamba itu, membunuhnya, melemparinya dengan batu. Penggarap-penggarap itu tidak mau memberi hasil kepada pemilik tanah itu. Dikatakan kemudian pemilik kebun anggur ini mengutus lagi hamba-hamba yang lain dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi rupanya hamba-hamba yang lebih banyak itu juga diperlakukan sama seperti hamba-hamba yang pertama yang datang, ditangkap, dibunuh, dilempari batu. Maka kemudian dikatakan akhirnya pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya, karena dipikir kalau anaknya yang datang mesti akan segan. Tapi rupanya tidak. Dikatakan karena anaknya ini adalah ahli waris, maka mereka ingin mengambil kebun anggur itu untuk kepentingan mereka sendiri, dan kemudian mereka membunuh anak pemilik kebun anggur. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap ini. Penolakan mereka untuk membagi hasil, keinginan mereka untuk merebut kebun anggur itu, ini adalah bentuk penyalahgunaan kebun anggur. Mereka menyia-nyiakan kebaikan dari pemilik kebun anggur itu. Jadi mereka ini sudah dipercaya, mereka dikasih kesempatan untuk bisa menikmati hasil. Nah, dengan penolakan mereka, bahkan mereka telah melakukan hal yang jahat, ini telah menyebabkan mereka sebetulnya menyalahgunakan dan menyia-nyiakan kepercayaan anugerah yang mereka terima dari pemilik kebun anggur itu. Apa yang terjadi kemudian? Dikatakan pemilik kebun anggur ini marah, dan dia datang bersama dengan tentaranya, pasukannya, dan membinasakan mereka yang tidak memberikan hasil kepada pemilik, dan kemudian kebun anggur ini diserahkan kepada orang lain yang bisa memberikan hasil anggur kepada mereka. Saudara, dari firman Tuhan ini mari kita belajar bersama-sama. Kita kaitkan dengan kehidupan keluarga. Keluarga kita itu ibarat kebun anggurnya Tuhan.
Keluarga kita itu ibarat kebun anggur. Sebuah kebun anggur itu diharapkan apa sih? Menghasilkan. Kalau kebun anggur tidak menghasilkan, buat apa orang memiliki kebun anggur itu? Lebih baik diusahakan dengan yang lain. Jadi kalau kita ibaratnya keluarga kita adalah kebun anggurnya, maka yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai pemilik kebun anggur ini adalah kehidupan keluarga kita itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ada buah yang dihasilkan. Kita ini penggarap-penggarapnya. Kita dikasih kepercayaan. Jadi keluarga kita itu adalah anugerah. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasihkan kepada kita. Maka kita harus memandangnya itu sebagai sebuah anugerah yang patut untuk disyukuri, yang pertama. Kemudian yang kedua, maka kita yang dipercaya untuk menggarapnya itu harus melakukan tugas kita dengan baik. Keluarga kita itu kebun anggurnya Tuhan. Harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi seperti kebun anggur yang menghasilkan buah untuk Tuhan. Jadi mari kita ingat tugas kita. Kita ini penggarap-penggarapnya. Memang yang namanya menggarap, merawat kehidupan keluarga itu ada prosesnya. Tidak selalu sekarang kita berusaha lalu kemudian sekarang juga kita menikmati hasilnya. Yang namanya merawat, yang namanya memelihara tanaman itu butuh yang namanya perjuangan. Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak Ibu punya tanaman, ingin supaya tanamannya tumbuh, apalagi tanaman itu adalah tanaman buah, maka kan harus dirawat. Kadang-kadang kita panas-panas, kadang kita harus menyiram, kadang-kadang kita harus memotong, macam-macam lah yang dilakukan. Tapi itu proses. Tidak mudah proses itu, tetapi kalau kita lakukan proses itu dengan benar, nanti pada waktunya akan berbuah. Jadi kalau kita pengen supaya keluarga kita baik, kita pengen supaya keluarga kita bahagia, kita pengen supaya keluarga kita harmonis, rukun dan sebagainya, tapi kalau kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau merawatnya, itu cuma mimpi. Cuma mimpi. Dirawat itu keluarga, itu anugerah Tuhan yang luar biasa, dipelihara. Kalau ada hal-hal yang menghambatnya, maka ya bagaimana kita berjuang supaya hambatan itu justru membuat kita semakin berjuang untuk merawatnya. Hambatan-hambatan itu diatasi, disingkirkan. Bukan justru karena ada hambatan lalu kemudian ya sudahlah biar saja gitu. Kita tidak bisa seperti itu. Kita menyia-nyiakan, menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita abai, kalau kita tidak mau mengurusi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, pernah ada seseorang bersaksi seperti ini. Orang ini, seorang laki-laki, dia punya istri dan 2 orang anak perempuan yang masih kecil. Orang ini bekerja di satu perusahaan dengan pekerjaan yang menurut dia berat dan tidak mudah. Kadang-kadang dia capek sekali dengan pekerjaan itu. Belum lagi dia harus mengalami stres karena ada tuntutan, ada target yang harus dia penuhi ketika dia bekerja. Dan ketika target itu belum tercapai, betapa susahnya dia, betapa khawatirnya dia, betapa bingungnya dia. Tapi dia bersaksi ketika dia pulang ke rumah, disambut oleh istrinya, anak-anaknya. Rasanya semua capeknya itu hilang.
Ketika dia bisa berbagi, bercerita kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tentang stresnya dia di pekerjaan, rasanya dia lega karena dia bisa berbagi dengan keluarganya. Bahkan satu kali ketika mungkin karena dia tidak mencapai target, lalu kemudian perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan, dia termasuk yang dikeluarkan. Dia bingung, dia stres dengan apa yang dia alami. Sepertinya dia sudah putus asa untuk cari kerjaan yang lain. Tapi ketika dia berkumpul dengan keluarga, rasanya bebannya menjadi ringan. Karena keluarga mau mendengar, keluarga mau menghibur, keluarga mau mendukung dia. Bahkan kemudian ketika dia berbagi cerita ini dengan istrinya, istrinya membuka wawasannya, pikirannya, bagaimana kalau kita wira swasta, kita kerja sendiri, dengan modal yang sedikit kita berjuang bersama untuk mengembangkan usaha. Dan itu yang mereka lakukan. Akhirnya mereka bisa memenuhi nafkah hidup mereka dari pekerjaan yang mereka lakukan. Apa yang dia saksikan? Yang dia saksikan adalah keluarga itu menjadi tempat bagi dia untuk berbagi. Keluarga menjadi tempat bagi dia untuk menemukan rasa aman, mendapat dukungan, mendapatkan penghiburan ketika dia sedang susah, ketika dia sedang bingung. Dia mengatakan, seandainya tidak ada keluarga yang mendukung saya, ini saya tidak akan seperti ini sudah. Sekali lagi saudara, kalau kita punya keluarga, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tugas kita adalah sebagai orang-orang yang diberi anugerah, sebagai orang-orang yang dipercaya adalah dirawat keluarga itu. Jangan karena ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, malah kita berjuang untuk menghancurkannya. Kalau ada yang tidak beres, ya itulah perjuangan kita, itulah usaha kita untuk mengatasi segala hal yang tidak beres itu. Ayo saudara-saudara, mari kita jaga anugerah dari Tuhan yang luar biasa ini. Hari ini kita memulai kegiatan bulan keluarga. Selama 1 bulan ini kita akan hayati terus bagaimana kehidupan keluarga yang harus kita rawat. Biarlah keluarga menjadi tempat bagi kita untuk berbagi suka, duka. Keluarga menjadi tempat bagi kita untuk bisa menikmati perlindungan, bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Kalau itu yang kita kehendaki, pelihara keluarga kita, rawat keluarga kita. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kembali kami ingin
menyampaikan kepada saudara bahwa di bulan Oktober ini kita menyelenggarakan kegiatan bulan keluarga. Memang penyelenggaraan kegiatan bulan keluarga ini nampaknya berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita berada di masa krisis seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi biarlah ini tidak mengendurkan semangat kita untuk terus bisa menghayati kehidupan keluarga. Kita akan mewujudkannya dalam bentuk ibadah-ibadah maupun juga kegiatan-kegiatan online yang bisa kita lakukan dengan tema-tema tentang keluarga. Kami juga mohon maaf kalau kita belum bisa menyelenggarakan perjamuan kudus, walaupun kita semua sudah rindu untuk perjamuan kudus, karena keterbatasan kita dan harapan kita untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Kita berdoa terus supaya keadaan menjadi lebih baik sehingga kita dapat kembali menyelenggarakan kehidupan bergereja, bukan hanya ibadah minggu tetapi juga aktivitas di luar hari minggu juga kita bisa mulai kembali. Kita terus berdoa untuk itu. Terima kasih, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Ketika Tuhan memberikan kepada kami keluarga, di mana pada saat yang sama ada banyak orang yang telah kehilangan keluarganya, yang tidak punya keluarga. Ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Dan keluarga kami adalah seperti kebun anggur Tuhan. Tuhanlah pemiliknya yang mempercayakan kepada kami. Kami punya tanggung jawab untuk menggarapnya dan memberikan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami untuk menjaga, tolong kami untuk merawat, memelihara kehidupan keluarga kami di tengah segala tantangan-tantangan yang kami hadapi. Beri kepada kami kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini. Sehingga pada waktunya kehidupan keluarga kami boleh memberikan buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing di tengah segala tantangan-tantangan yang kami hadapi, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, apapun bentuknya ya Tuhan. Biarlah kami dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan terus boleh memeliharanya, merawatnya dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, Tuhan beri kepada kami damai sejahtera. Tuhan menjaga supaya kami tetap hidup rukun. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab satu dengan yang lain untuk saling mengasihi dan hidup bersama dengan baik. Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan. Kami juga adalah keluarga besar, khususnya GKI Pahlawan. Berkatilah kami ya Tuhan sebagai satu keluarga, supaya kami juga boleh bertumbuh, saling merawat, saling menjaga, saling memelihara satu dengan yang lain. Di tengah segala tantangan yang masih dihadapi oleh gerejamu, ketika kami belum bisa beribadah dengan baik seperti dulu, ketika kami belum melakukan aktivitas di luar hari Minggu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan bergereja yang baru, yang baik, yang berkenan, yang juga kami rindukan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang harus mendapatkan perawatan, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, siapapun juga. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami
yang lemah secara fisik. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang karena beban kehidupannya, mereka bergumul dengan persoalan-persoalan yang terjadi, baik kehidupan keluarga, ekonomi, pekerjaan, apapun juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, yang lalai untuk memperhatikan dan merawat kehidupan imannya. Tuhan juga yang akan memanggil mereka untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang masih terjadi di sekitar kami berkaitan dengan pandemi COVID-19. Banyak orang yang terkena penyakit ini. Ya Tuhan, kami berdoa, pulihkanlah kami. Yang sakit disembuhkan, yang berduka cita dihiburkan. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk dapat menemukan penangkal bagi penyakit ini, sehingga kehidupan kami bersama dipulihkan. Kami berdoa untuk masyarakat kami, biarlah masyarakat kami tetap peduli dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami doakan gereja-gereja yang masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dalam situasi seperti ini. Tuhan memberkati kami supaya dalam persekutuan, kesaksian maupun pelayanan kami tetap dapat bertumbuh. Kami doakan bangsa dan negara kami di tengah pelbagai persoalan dan tantangan. Tuhan kiranya menyatukan kami bersama-sama berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan supaya mereka dapat mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Pada akhirnya kami ingin serahkan kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan sudah setia menyertai kami sampai hari ini, maka pasti juga Tuhan akan sertai kami di masa depan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang semua kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persembahkan syukur kepada-Nya. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar
sesama manusia. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Saat ini kami membawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berguna untuk setiap kegiatan dan pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan takut akan Tuhan, sehingga mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.